ada semuanya. Saudara, tema hari ini saudara living in God's story. Saya senang saudara, living hidup di dalam God's story, bukan di dalam cerita kita sendiri. Di dalam God's story, saya bayangkan saudara, kehidupan manusia semua akan dipola kata ditulis di dalam suatu buku. Mungkin enggak secara literally di dalam satu buku. Tapi kehidupan saudara dan saya atau menjadi satu bacaan dari orang-orang, dari keluarga kita, dari anak kita, teman kita, saudara kita, orang-orang di gereja, orang di kantor, di mana saudara bekerja, di mana saudara sekolah. Kehidupan saudara dibaca oleh orang-orang. Apa yang saudara inginkan orang membaca dalam hidup saudara? Waktu saya baca ini saudara, menarik sekali mengenai kehidupan orang-orang. Saya senang sekali baca mengenai autobiografi, mengenai kehidupan orang-orang. Saya beli buku ini More Than Conqueror, mengenai orang-orang yang terkenal. Orang-orang yang hidupnya membawa sejarah. Lihat Abraham Lincoln, lihat banyak cerita-cerita mengenai kehidupan, story mengenai Abraham Lincoln, mengenai Hudson Taylor, mengenai kehidupan dari Eric Liddell, banyak dari orang-orang George Washington Carver, banyak orang-orang yang terkenal ditulis dalam itu. Dan waktu saya membaca ini, saya dibangun. Lihat orang-orang yang ordinary people, orang-orang yang biasa, tapi Tuhan pakai. Saya ingin saudara kita sama-sama hari ini, saya ingin mengajak saudara sama-sama untuk memasuki tahun 2010 ini dengan tema yang Tuhan sudah berikan, living in God's story. Benar-benar kita imani, benar-benar kita yakini bahwa Tuhan punya purpose dalam hidup saudara satu persatu. Saya percaya betul bahwa satu persatu adalah satu persatu dari saudara. Tuhan punya rencana dalam hidup saudara. Dan saya ingin saudara kita lihat sama-sama dari firman Tuhan yang diambil di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9 bagus sekali dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Pertama saudara, waktu saya baca ini, kamu adalah bangsa yang terpilih. You're a chosen generation. You are chosen generation. Malah di satu dikatakan a royal priesthood, a holy nation, His own special people. Tahukah saudara, saudara dan saya, saudara telah menjadi pilihan Tuhan. Saudara menjadi orang yang spesial. Saudara perlu imani saudara ini. You are special. Katakan kanan kiri saudara, you are special. Oh nggak mantap bener saudara. You are special. Gak peduli orang ngomong you bego, no saudara. Jangan percaya, firman Tuhan mengatakan you are special. Sebab ini yang firman Tuhan katakan, you are special. Karena kita adalah pilihan Allah, special people. Dan kita harus menyadari kalau kita special people, berarti something yang significant. Sebab kalau kita merasa mau masukin tahun 2010, kita merasa kita bukan apa-apa, kita orang yang tidak ada artinya. Saudara tidak akan bisa memasukin tahun 2010 dengan membawa story, God story. Saudara akan membawa story mengenai kehidupan kegagalan saudara. Sedangkan God di sini yang bagus sekali adalah kita telah menjadi pilihan special people. Tadi saudara, waktu saya katakan mengenai story menghidupkan orang-orang. Salah satu story yang sangat menarik buat saya adalah kehidupan orang yang namanya D.L. Moody.
D.L. Moody saudara, orang yang boleh kata dia adalah orang yang kalau kita katakan orang yang sangat sederhana. Dia lahir tahun 1837. Dia dari Northridge, Massachusetts. Dia di dalam poor family. Dari keluarga yang sangat miskin. Waktu dia umur 8 nggak salah. Waktu ayahnya umur 41 meninggal. Keadaannya keluarga itu benar-benar bangkrut sampai kreditor. Kreditor harus ambil semua barangnya termasuk firewood. Bayangkan saudara, firewood yang ngangetin untuk waktu winter itu diambil sama kreditornya. Keadaannya begitu parah sekali keadaan D.L. Moody. Ibunya membawa anak ini ke gereja untuk ke Sunday school. Sepatunya sudah payah sekali keadaannya. Sampai dia harus tanpa sepatu ke gereja, begitu dekat pinggir gereja harus pakai sok masuk ke gereja. Keadaannya saudara, keadaannya sangat minim sekali. Poor, begitu miskin bukan main. Yang mereka pada waktu kreditor ambilin semua, yang tinggal ada hanya pakaian. Saudara. Ini keadaannya D.L. Moody. Kemudian dari waktu umur 17 dia pergi ke Boston. Uncle-nya tolong dia. Dia kerja di tempat sepatu. Jual sepatu. Dia ke Sunday school. Pada waktu dia umur 18, guru Sunday school-nya Mr. Kimball. Mr. Kimball pada waktu itu, dia lihat bahwa ini D.L. Moody. Dia tergerak sekali untuk dia bawa D.L. Moody untuk bisa menerima Tuhan. Apa yang terjadi? Mr. Kimball, dia terdorong, next slide. Dia terdorong untuk mengabarkan Injil kepada D.L. Moody. Pada waktu dia di depannya tokonya sepatu itu, Mr. Campbell dia merasa agak ragu-ragu, kalau saya masuk ke toko itu bagaimana nanti, mungkin D.L. Moody nggak comfortable, mungkin akan ditanya siapa kamu, pokoknya banyak challenge, banyak tantangan, apakah saya mau masuk tidak. Tapi dia mengambil keputusan, Mr. Campbell, guru Sunday School ini, ordinary man, orang yang biasa, dia masuk ke toko itu. Persis di belakang itu, di belakang toko itu, di bagian gudang, ada D.L. Moody lagi gosok sepatu. Nah, saudara, Mr. Kimball katakan pada waktu dia ketemu D.L. Moody ini, dia katakan, dia taruh di shouldernya, bahunya, dan kemudian dia mengatakan dengan kata-kata yang tidak boleh kata nggak terlalu mantap sekali, kata-kata yang biasa. Dan dia nggak ingat apa yang dia katakan, cuma hanya simple katakan begini. Katanya begitu, Tuhan mengasihi kamu, D.L. Moody. Dan kalau kamu menerima kasih Tuhan ini, kamu akan memancarkan kasih Tuhan dalam hidup kamu. Saudara, so simple, Mr. Kimball dia pergi. Hari itu ada sesuatu kejadian yang luar biasa di dalam hidup D.L. Moody. Dia menerima Tuhan, dia siap, kayak haus sekali, ini waktu yang tepat sekali. Dia terima Tuhan. Dan saudara, apa yang terjadi? Besok paginya, dia katakan, pada waktu dia berangkat, keluar, dia lihat matahari itu seperti kayak tertawa, welcoming dia. Dia mendengar burung-burung mulai bernyanyi-nyanyi untuk dia. Dia begitu amazing the creation yang Tuhan berikan. Sedangkan dia sudah bertahun-tahun dia jalan di jalan yang sama. Tapi ada something new perspective, ada sesuatu yang baru yang dia lihat, yang dia tidak pernah lihat. Dan dia rasa tidak ada resentment, tidak ada kecewaan. Dia mau rasanya sudah mau, boleh kata dia hidup di lembaran baru. Dia excited. Dia lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan. Ya mau join church.
Karena dia grade 5, saudara. Dia orang yang sangat simple. Grade 5, saudara, bahasanya, saudara tahu, knowledge-nya, kepintarannya terbatas. Dia masuk ke gereja, harus ada membership pada waktu itu. Pada waktu itu dia gagal. Di dalam membership ada yang harus dia tulis itu. Bayangin, saudara. Saya bayangin ada gereja yang bisa menolak orang untuk ikut membership, saudara. Tahun kedua dia coba lagi, dia masuk, saudara. Dia jadi member. Dan saudara, kemudian apa yang terjadi? Dia pada waktu itu, dia mulai pada umur 30 tahun. Dia pergi ke Chicago. Dia usahanya sukses. Dia mau seperti tahu umur 30 dia mau dedicate hidup dia. Dia tinggalkan bisnis yang sukses itu. Dia untuk mau melayani sebagai hamba Tuhan. Dan saudara, ini pada waktu itu dia mengatakan dia ingin melayani di satu local church yang itu. Ini yang dikatakan, in fact dikatakan di sini. Waktu dia speak di gereja itu, ada satu deacon datang kepada dia. Dia berkata begini, I think you best serve God remaining silent the rest of your life. Deacon ini melihat dia Al-Moody ngomongnya mungkin ngaco, ngomongnya nggak teratur, malah diomongnya pada dia, deacon ini katakan lebih baik kamu silent the rest of your life daripada kamu mau ngomong apa-apaan hidup kamu. Malah dikatakan ada satu orang lagi mengatakan begini, Mr. Moody, kamu bikin saya tersinggung karena kamu punya grammar begitu jelek. Kemudian dia Al-Moody, dia melihat orang itu dan dia menjawab, saya menyadari saya punya grammar jelek. Dan saya tahu kamu punya grammar bagus. Orangnya bangga, mandang-mandang. Tapi kemudian dia Al-Moody mengatakan, tapi dengan kamu punya grammar yang bagus, apa yang kamu lakukan buat Tuhan? Silence. Sudah. Setelah dia Al-Moody menyerahkan dirinya pada Tuhan, terjadi sesuatu yang luar biasa di dalam hidup dia. Dia begitu love anak-anak itu. Sampai ada yang sumbang dia poni kayak keledai kecil. Di mana anak-anak mulai senang naik. Dia mulai karena dia punya compassion, hati yang berkobar-kobar. Dia bicara pada anak-anak ini sampai akhirnya ruangan dia sewa satu tempat, sudah 600, mulai besar, sampai 1.500. Tempat itu penuh. Karena hati dia adalah hati yang mau dipakai sama Tuhan. Dan sudah pada waktu akhirnya dia pergi ke island dia, di island Irlandia, di Eropa. Pada waktu itu dia di satu park lagi dia baca satu buku dari Mr. Pally. Ini yang dia baca yang benar-benar menggugah hati dia, menjadi rema dalam hidup dia. Adalah kata-kata begini, the world has yet to see what God will do with and for and through and in by the man who is fully consecrated to him. Dunia lagi mencari orang-orang yang dekat dengan Tuhan, yang mau menyerahkan dirinya kepada Tuhan dan Tuhan akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Dan dikatakan waktu dia baca buku itu, dikatakan bukan orang yang hebat, bukan a great man, bukan orang yang smart, tapi just a man dikatakan. By the man who is fully consecrated to him. Orang yang benar-benar mau menyerahkan dirinya. Dan pada waktu itu dia berjanji pada Tuhan, Tuhan, saya dedicate diri saya untuk dipakai Engkau Tuhan. Pakai saya. Saya adalah ordinary man. Saya orang yang biasa, tapi Mr. Pally pada waktu dipakai Tuhan mengatakan bahwa orang yang mau menyerahkan dirinya
kepada Tuhan, maka Tuhan akan pakai luar biasa. Dan itu yang terjadi, saudara. Over 100 juta orang terima Tuhan. Di New York pada waktu dia bicara, New York Times sampai menulis bagaimana orang-orang yang tadinya tidak ada hope, kasih pengharapan. Orang-orang yang tadinya bitter hanya berubah. Sampai newspaper yang biasa memberikan satu endorsement yang bagus sekali di dalam hidup. Dalam Dr. D.L. Moody ini. Dia adalah orang yang ordinary, orang yang biasa, orang yang graduate mungkin cuma grade 5. Tapi saudara, dia menyadari bahwa dia adalah pilihan Tuhan. Saudara, kalau D.L. Moody bisa dipakai Tuhan. Orang yang biasa, yang grammarnya, ngomongnya mungkin gak teratur. Tapi dia punya hati, dia menyerahkan diri pada Tuhan. Dan dia percaya bahwa dia adalah pilihan Tuhan. Dan begitu dia menyerahkan pada Tuhan, ada sesuatu yang terjadi dalam hidup dia. Yang sampai dunia menulis sejarahnya dia. Dia hidup in God's story. Sebab itu Roma 12 ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan pada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Pada saat ini nanti kita akan doa sama-sama. Kita persembahkan diri kita. Kita dedicate, kita concentrate diri kita pada Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Kedua, saudara telah menjadi pilihan Tuhan, your special people. Kedua, dikatakan di sini dan tadi kita baca sama-sama, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Waktu saya baca ini menarik sekali. Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar, a great thing, hal yang besar, bukan just yang kecil-kecil, tapi hal yang besar, perbuatan-perbuatan Dia. Ada sesuatu kehidupan yang excited. Perbuatan-perbuatan besar dikatakan di sini. Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Hidup di dalam God's story, saudara, excited. Kalau kita mau menyerahkan, kita adalah special people. Kita adalah pilihan Tuhan. 2010 nih, saudara, iman nih, saudara. Perbuatan-perbuatan besar. Dengan Dia ada hal yang besar Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. D.L. Moody tadi, dia lakukan hal yang luar biasa besar. Dia bangun sekolah, ribuan orang terima Tuhan, jutaan orang terima Tuhan. Karena dia memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dia, karena dia menyerahkan diri pada Tuhan. Baik, saudara, saya ingin mengajak saudara untuk melihat Kisah Rasul pasal 3. Ini mengenai great story. Kisah Rasul pasal 3. Saya sedang mengenai saudara baca Kisah Rasul pasal 3 ini. Suatu yang kita bisa belajar sama-sama dari Kisah Rasul 3. Ayat 1 kalau saudara bisa mulai lihat firman Tuhan di sini sama-sama. Dikatakan pada suatu hari menjelang waktu waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang. Naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Ada beberapa hal yang kita bisa belajar di sini. Dikatakan di sini, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Mereka melakukan sesuatu yang bagus. Pertama, saya lihat kehidupan Petrus sama Yohanes. Petrus dan Yohanes, kalau kita lihat hidupnya, Petrus banyak menghadapi kegagalan. Dia menolak Yesus, dia menyangkal Yesus. Petrus, dia banyak dalam kehidupan yang boleh kata mengalami kegagalan. Petrus, dia striving mengenai hidupnya dia sendiri. Dia sombong. Tapi saudara, pada waktu dalam keadaan yang dia boleh kata fail itu, saya senang dengan Yohanes. Karena Yohanes saudara
orang yang dikasihi Tuhan, orang yang mengalami kasih Tuhan, orang yang mau mengasihi seseorang walaupun orang itu mungkin tidak layak menerima kasih. Dia mentoring si Peter, dia ajak si Peter, dia bawa si Peter di dalam proses kehidupan Peter yang mengalami kegagalan. Dia ambil waktu, dia care. Dia care pada si Peter ini, Yohanes. Dia tahu bahwa dia perlu bangun dia, Peter. Saya senang saudara. Sikap, attitude dari Yohanes. Bukannya, percumalah. Sok kamu orang sombong. Percumalah kamu deny Tuhan, menyangkal Tuhan. Udahlah rasain kamu dah. Enggak saudara, diajak sama-sama. Yang saya senang saudara, diajaknya kemana saudara? Bukan ke kasino saudara. Diajaknya tempat berdoa, pray. Kalau kita lihat di sini, mereka pergi jam 3 siang. Untuk apa? Berdoa. Saudara, kalau kita mau dipakai Tuhan 2010 untuk membawa cerita God story, tidak ada lain, kuncinya adalah kita harus bersekutu dengan Tuhan. Saya mengharap saudara, imani benar saya. Kalau kita berdoa, kalau kita meminta Tuhan, kita mendapatkan, kita mencari, kita menemukan, mengetuk pintu dibuka. Saya nggak peduli persoalan apa yang saudara hadapi. Usaha saudara, keluarga saudara, keuangan saudara. Saudara berdoa. Mau masuk tahun 2010 ini, mau living in God's story. Ini murid, ini dua. Datang ke rumah Tuhan, berdoa. Saya sangat menghargai saudara. Walaupun saat ini saudara bisa, alasan adalah saya nggak usah ke gereja. Saudara bisa sit home, sitting di rumah saudara bisa. Mungkin watching TV, Christian program bisa. Tapi saudara perlukan, saudara tahu. Ada sesuatu. Ibrani 10:5-25, jangan jauhkan dari perkumpulan dengan teman-teman, dengan hamba, dengan anak-anak Tuhan. Di mana kita saling bisa membangun, saling menguatkan. Tahukah saudara, kedatangan saudara satu persatu encourage kita each other. Seperti tadi saya lihat si Petrus. Ya mungkin pada keadaan gitu dia mungkin down. Tapi dia, Yohanes ajak dia. Let's kita pray together. Orang yang pernah gagal, sikapnya bagus sekali. Ajak sama-sama doa. Dan sudah pada waktu itu, pada waktu sudah sampai mau masuk ke pintu gerbang. Jadi kalau saya bayangkan seperti Petrus, orangnya very goal oriented. Dia pada waktu mau ke pintu gerbang, di ayat 2 dikatakan, di situ ada seseorang yang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah, lalu menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Saya waktu ini saya lihat kalau kita mau lihat dalam cerita ini, Petrus sama Yohanes, dia punya goal, dia mau masuk ke rumah Tuhan, mau berdoa. Ada orang yang minta pertolongan, ada orang minta bantuan, minta dalam pertolongan need. Dia bisa alasan, nanti aja ya saya lagi mau doa. Ya saya doakan kamu, saya doa. Enggak saudara, pada waktu itu dia ready to be interrupted. Dia siap untuk diganggu boleh kata. Saudara, dalam kehidupan kita nanti 2010 ada goal yang kita lakukan. Tapi akan ada gangguan-gangguan. Dan saya lihat sikap dari Petrus sama Yohanes. Dia punya hati yang care. Dia melihat ada need, dia ada lihat kebutuhan orang. Dia enggak langsung dia tinggalkan. Dia berhenti, dia tatap orang itu. Nah pada waktu itu saya lihat kehidupan kita semua saudara. Kita ke orang-orang yang goal oriented. Seringkali pada saat kita lagi melakukan sesuatu,
Pas ada need itu mungkin kita nggak even bisa lihat kanan kiri. Tapi sini Yohanes sama Petrus, ketika lihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah pada kami. Bukannya Petrus berkata, sorry ya, nah saya lagi mau doa. Ya nanti Tuhan akan menjawab doa saudara. Apa yang sudah punya? Dia katakan, dia berhenti. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Ada satu need. Petrus, Yohanes sini, lihat ada need, ada kebutuhan. Tapi yang saya senang di sini saudara. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Saudara kalau bicara mengenai need, Petrus sama Yohanes dia punya need saudara. Orang-orang yang mau bring story di dalam God story dalam hidupnya, nggak pernah fokus akan diri sendiri, tapi dia akan fokus mengenai kebutuhan orang lain, need-nya orang lain, kebutuhan orang itu. Dan ini yang Yohanes sama Petrus lakukan. Pada waktu dia lihat ada need, ada kebutuhan, ini yang dia katakan. Emas dan perak tidak ada padaku. Tapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Oh saudara, ini benar-benar satu yang perlu kita pegang. Yohanes sama Petrus tahu siapa Tuhannya. Orang yang mau melakukan perbuatan-perbuatan yang besar tahu siapa Tuhannya. Siapa Tuhan kita saudara. Sandaran kita bukan manusia, sandaran kita bukan orang yang hebat, sandaran Petrus sama Yohanes bukan karena seseorang, dia sandarannya bukan karena dia kekuatan diri sendiri. Ingat minggu yang lalu, Pak Amit dia kasih kesaksian, begitu dia terima Tuhan, bedanya sebelum waktu dia punya gunung dia sampai akhirnya hancur semua. Kemudian di situ Tuhan dia terima Tuhan tahun 2000 dia terima Tuhan. Anaknya, kemana mantunya kasih kesaksian. Perbedaan yang jelas antara dia sebelum terima Tuhan sama setelah terima Tuhan. Dia menyandarkan bukan kekuatan dia sendiri. Banyak tawaran-tawaran usaha. Dia menyandarkan siapa Tuhan. Dan sudah Tuhan berkati, luar biasa. Saya ingin mengajak saudara tahun 2010. Siapa sandaran saudara? Saudara mau bergantung pada siapa? Saudara jangan bergantung pada saya, saudara akan kecewa. Saudara jangan bergantung pada saudara bergantung pada Tuhan. Siapa Tuhan? Pandangan saudara, fokus saudara pada Tuhan. Kebesaran Tuhan. Tuhan bangga saudara kalau saudara apa-apa tanya Tuhan. Saudara, let's kita sama-sama saudara yang mengajak saudara bersandar pada Tuhan seperti Petrus Yohanes. Dia nggak fokus akan need-nya dia, kebutuhan dia, banyak dia kebutuhan dia. Dia mungkin perlu ini. Tapi justru dia melihat orang punya kebutuhan. Apa yang dia lakukan? Dia mau membantu orang itu. Saudara, kalau kita punya hati, mau dipakai sama Tuhan, mau menolong. Somehow saudara, mungkin kita nggak ada uang, tapi somehow Tuhan kasih resources. Tuhan buka channel, Tuhan buka cara sampai akhirnya kita bisa dipakai Tuhan. Jangan underestimate diri saudara. Jangan saudara pikir, oh saya nggak bisa. No, saudara. Even kemarin saya baru ngomong seseorang. Bagaimana dia lihat orang tuanya telah melakukan banyak hal. Saya ngomong, what can you do? Dia ngomong, dia nggak tahu. Saya ngomong, you good. Kamu bisa tulis. Iya ya. Saya kata-kata. Even itu. Kata-kata. Tulisan, note, itu hanya bisa merubah kehidupan seorang ayah pada waktu menerima dari anaknya kata-kata yang membangun. Petrus sama Yohanes, dia nggak fokus akan diri sendiri. Dia pada waktu itu, dia bersandar pada Tuhan. Tahun 2010, it's going to be tough year, saudara. Sudah tahu bahwa kalau kita lihat di sini keadaannya pada waktu itu sudah
dalam keadaan yang sulit juga. Petrus sama Yohanes melihat sesuatu keadaannya bukan kelihatan keadaan yang terang. Dia melihatnya justru melihat kebesaran Tuhan. Dia katakan, emas dan perak tidak aku punya. Tapi demi dia tahu siapa Tuhan. Demi nama Yesus Nazaret. Berjalanlah. Dan terjadi miracle terjadi. Dan saudara, ini yang saya mau ngatakan. 2010 nggak mudah buat kita semua. Saya ingin saudara kita melihat fokus kita akan Tuhan. Tuhan yang memulai gereja ini. Tuhan sudah memulai gereja ini. Nggak ada yang bisa stop. Saya ingat pada waktu kita nggak ada pendeta. Saya bersyukur pada waktu 6 orang dari kita memberikan dirinya dipakai sebagai elders and deacon. Nggak ada pendeta, saudara. Orang mana berkata, mau ini gereja akan jadi sesat, nggak ada pendeta semua. Kita katakan, no, kita bukan bersandar akan manusia, kita bersandar akan janji Tuhan. Dia yang memulai, dia akan menyelesaikan. Amin. Dia menyelesaikan, mau mulai dan dia menyelesaikan. Dan ini journey yang Tuhan bawa ini semua. Dan saudara, kita gereja bukan gereja sesat. Tuhan berkati kita semua. Malah saya lihat tadi kata perbuatan-perbuatan yang besar. Memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia berarti kita mengalami dahulu perbuatan hal-hal yang besar dalam hidup kita semua. Sikap saudara, attitude ini sangat penting sekali. Saya senang saudara Petrus di akhir tulisan di bukunya di 1 Petrus yang kita tadi baca sama-sama. Dia mengatakan bahwa kita adalah pilihan Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Sikap, attitude sangat penting. Saudara di Amerika pada waktu tahun 1960-an, 50, 60, Rusia sangat maju di dalam mengirim, di dalam saudara tahu mereka mengirim ke Rusian tahun mengirim tahun 50 sampai 60 USSR dia launch roketnya satelit yang terkenal namanya Sputnik, kemudian Laika Doc kirim anjing ke angkasa. Pada waktu itu tahun 1959 Rusia ahead daripada Amerika. Keadaan Amerika pada waktu itu boleh kata dibandingkan dengan Rusia lebih maju. Amerika belum kirim pesawat even ke bulan. Tapi saudara ada satu change, ada satu perubahan pada waktu Presiden Kennedy. Pada waktu Presiden Kennedy dia mengatakan ada sesuatu perubahan. Apa yang dia katakan Presiden Kennedy ini? Dia katakan di dalam 10 tahun ini kita akan kirim orang ke bulan. Dan secara manusia is impossible. Orang-orang bagian yang ahli kata nggak mungkin. Tapi saudara 1969 Apollo 11 launch mendarat di bulan. Saudara, jangan sampai kita punya mentality tahun 2010 katakan nggak mungkin, sulit. Jangan sampai keluar dari kata-kata kita, kata-kata yang nggak mungkin. Udah dicoba nggak bisa, nggak mungkin. Saudara, Presiden Kennedy dia speak dan apa yang dia katakan secara manusia sulit, tapi sudah terjadi sesuatu yang luar biasa. Saya ingin saudara, kalau sampai Tuhan sudah berkata pada saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang akan memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Itu bicara mengenai attitude. Gereja ini saudara, bukan tergantung dari satu orang, bukan tergantung dua orang. We are a body as a body of Christ. Kita sebagai satu tubuh yang kita saling memerlukan satu yang dengan lain. Tadi Petrus memerlukan Yohanes. Yohanes bisa dipakai sama Tuhan. Kita persatu menolong.
Saya percaya saudara, we are going on the process journey growing pain. Saya katakan growing pain. Sebab kita sudah lagi membangun, tapi juga melebar, saudara. Sampai mengapa sampai saya mau pergi ke Ann Arbor, saudara? Bukannya dikiranya enak saudara ke sana. Dia start membangun from scratch di sana, saudara. Sebab 20 student yang bagus sekali, graduate pergi dari University Michigan, pulang ke Indonesia. Jadi saudara, sekarang bangun lagi. Tapi saudara kalau kita lihat, hati Tuhan, pada waktu kita mau melebar, saya percaya kita lagi membangun juga. Dan saya percaya saudara ada perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan akan kerjakan. Saya was touched waktu Christmas saudara. Kita katakan, doa tiap-tiap orang bawa jiwa. Pada waktu itu kita dalam panitia berkatakan, fill this place. Penuhi tempat ini, siapkan di bagian chapel itu untuk overflow. Secara manusia, saudara, kapan itu terjadi? Saya ingatnya waktu itu pernah terjadi pada waktu pembukaan tahun 2000, Christmas pada waktu itu overflow. Setelah itu nggak pernah kejadian lagi. Dalam keadaan boleh begitu ya, mungkin saat ini keadaan pada waktu itu mungkin nggak terlalu banyak orang, tapi saudara meresponi, saudara berdoa, saudara bawa teman, saudara-saudara yang dari bagian West RCC, saya tahu berapa orang dari bangsa lain datang, saya lihat sudah mereka bawa teman-teman, orang-orang banyak yang dari McDonald juga datang juga. Saya katakan dari mana? Dikenalkan ada cell group dari bahasa Inggris. Saya pada waktu itu saya bersyukur melihat tempat ini terjadi penuh jiwa-jiwa. Apa saudara? Kalau saudara mengimani, saudara imani, meresponi bahwa Tuhan katakan ini adalah waktu yang tepat untuk kita ajak orang-orang. Saudara meresponi, ajak teman-teman, tempat ini penuh. Saudara. Hal-hal perbuatan besar Tuhan akan lakukan 2010, tapi saudara, it's a growing pain. Dikiranya enak saudara, saya drive bolak-balik ke sana 4-5 jam. Hari ini si Sundyong sama Yungke ke sana. Sudah pelayan ini, tapi saudara kita lihat. Kalau kita semit, kita mau turut pada Tuhan. Mengapa saudara kita ke Ann Arbor? Banyak orang mungkin kira kenapa ke Ann Arbor? Supaya saudara clear dan jelas. Kita dari tim, dari Council Elders. Ann Arbor problem mendapatkan pendeta. Sudah ada 3 kandidat yang mau sudah mendadak 2 mengundurkan diri. Dan 1 akhirnya pergi ke Atlanta. Dalam keadaan begitu kita elders berdoa summer yang lalu. Pada waktu doa saya melihat seperti anak yang lagi lost, cari ayah. Dan pada waktu itu saya katakan pada elders, ini yang saya dapat visi. Saya ingat pada waktu itu, kita doa untuk itu. Dan akhirnya pada waktu kita meresponi, pada waktu itu kita jadi elders kata, yes, kita mau meresponi. Kita mau ambil tiap minggu, kita ambil waktu untuk gantian. John, Billy, saya semua ambil waktu ke sana take turn. Tapi pada waktu kita mulai bikin schedule, kita mulai mikirkan, ini nggak mungkin kita bisa melakukan 2 hal ini putar-putar ke sana gitu. Harus ada 1 dari kita harus dedicate ke sana. Waktu itu pikir mungkin Billy, mungkin pikir John, tapi kan mungkin barusan buka RCC. Terus kemudian saudara kita Sundyong katakan, ya dapatnya saya, Pastor Joe. Pada waktu itu saudara saya nggak pernah mikirkan untuk pergi. I love this church. Saya lahir dari sini, lahir gereja ini. Saya nggak ada pikiran sedikit pun mau pergi ke Ann Arbor. Tapi waktu itu saya katakan, ya saya akan bawa doa. Saya sama Hana bawa dalam doa. Saya share pada anak-anak, mereka kasih witness konfirmasi. Saya share kepada dengan board kasih support. Dan pada waktu itu saya dengan Hana, karena itu adalah dari Tuhan, kita melangkah. Dikiranya mudah Mbak Hana saudara meninggalkan cucu, ini lagi cute, lagi lucu-lucunya saudara. Nggak mudah saudara. Tapi kalau itu dari Tuhan kita lakukan. Whatever it is saudara, kita melakukan. Saya learn saudara dalam hidup Tuhan, kalau kita sebagai anak Tuhan, kalau Tuhan berkata sesuatu, just lakukan saudara. Nanti Tuhan akan buka jalan sedemikian rupa yang sampai kita pikir sulit, akhirnya Tuhan buka jalan. Sebab itu saya ingin kalau ini sudah dari Tuhan, sudah kita sudah berdoa, saya ingin sudah meresponi. Saya tahu ada sesuatu 2010 ini sama-sama boleh kata perjalanan yang rough, landing sulit. Tapi saudara jangan khawatir di payah itu.
kita punya Tuhan yang besar. Amin, saudara. Dan di pihak itu saya ingin saudara jangan bergantung pada manusia. Saya akan kecewa bergantung manusia. Petrus sama Yohanes dia bergantung pada Tuhan. Saya nggak punya apa-apa, tapi Tuhan punya sesuatu. Tuhan yang luar biasa. Ini saudara yang perlu sekali kalau kita boleh ratap ini, saudara. Apa yang diperlukan, saudara, adalah untuk itu kita perlu to keep our eyes, saudara, on Jesus. Pandangan kita pada Yesus bukan pada manusia. Kedua, refuse to listen the negative criticism. Silakan ya. Refuse to listen negative criticism. Saudara, di Al-Mudi tadi dikatakan, grammarnya kamu ngaco. Dia bisa ngomong, oh iya, saya nggak bisa ngomong. Atau dikayaknya ngomong paling bagus, kamu diam, the rest of your life. Oh iya, saya nggak bisa. Tapi dia refuse. Negative criticism dia refuse. Dan saya ingin saudara, let's create environment 2010 ini. Di gereja di sini, di RCC, di Immanuel. Let's create environment building up. Kata-kata yang membangun. Saya bayangkan Yohanes ngomong, Peter, you can do it. Peter, I'm proud of you. Peter, kamu dipakai Tuhan luar biasa. Itu saudara, environment ini yang kita perlu create, saudara, tahun 2010 dalam gereja ini. Saudara, kita sama-sama yang menentukan jatuh bangunnya gereja ini. Bukan seseorang, bukan elders, bukan deacon, bukan board, tapi saudara satu persatu. Yang menentukan apakah kita mau dipakai Tuhan untuk hidup di dalam God's story. Apakah kita mau hidup di dalam rencana Tuhan? Dan ketiga, saudara saya lihat, surrender. Nggak jalan proyektornya. Surrender yourself with people who will encourage you. Saudara, saya mengajak saudara, kita harus hati-hati saudara dengan siapa kita kumpul. Saya merindukan saudara, di dalam ini sebagai anak-anak Tuhan, kita speak always positive. Memberitakan. Miring ini kelihatannya. Oke. Surrender yourself with people who will encourage you. Biar kata-kata kita sudah membangun. Saya rindu sekali saudara. Let's start 2010. Di keluarga saudara, pada anak-anak saudara, pada istri saudara, pada teman di gereja, di cell group, kata-kata yang membangun. Building up. Yes, you can do it. Dan terakhir, saudara, yang kita perlu lakukan adalah dalam 2010 ini adalah pantang mundur, persisten. Pada waktu orang ngomong tidak mungkin, justru itu opportunity Tuhan kerjakan. Pada orang rasanya give up, no, justru ini adalah opportunity yang Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Ingat, 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tapi orang fasik akan roboh dalam bencana. A person is not failure just because he failed. Hingga yang lalu saya katakan mungkin RCC banyak saudara nggak dapat. Kalau saudara sampai gagal, jatuh, jangan berarti saudara pikir saudara orang yang gagal. No, saudara, proses. Dalam kehidupan saudara ini nanti 2010 akan ada saatnya saudara jatuh. Ada saatnya saudara jatuh tapi katakan saudara bangun lagi. Ada harapan karena Tuhan besertaan kita. Tuhan telah berikan pada kita tema 2010, Living in God's Story. Terus kita sama-sama saudara meresponi. Mari saudara kita berdiri sama-sama saudara. Meresponi. Meresponi apa yang Tuhan katakan. Saya ingin kita menyanyikan ku ada sebagaimana ku ada. Musician silakan ya. Karena kasih anugerah Tuhan besar. Ku ada sebagaimana ku ada, besar kasih anugerahnya.